Bapak-bapak yang kami hormati, Ketua PWM dan anggota PWM lainnya, Ketua PWA dan anggota PWA lainnya, PDM se-wilayah Bengkulu, dari kawan-kawan dari UMB, dan yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Mari kita buka forum ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sebetulnya pertemuan kita hari ini adalah silaturahim antar pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu dengan PDM sewilayah Bengkulu, PWA dan PDA sewilayah Bengkulu. Kemudian pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan pimpinan amal usaha lainnya yang sewilayah Bengkulu. Oleh sebab itu mari kita buka forum ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Ustadz Noverianto. Kepada Saudara Ustadz Noverianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ
Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Novel yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sambutan Ketua PWM, kita ikuti dulu kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Farhan tentang halal bihalal. Kepada Ustadz Ahmad Farhan, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kafa, assalatu wassalamu rasulullah mustafa, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Summa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, pimpinan daerah Muhammadiyah se-wilayah Bengkulu, pimpinan daerah Aisyah se-wilayah Bengkulu, amal usaha dan seluruh bapak ibu-ibu yang hadir pada kegiatan siang hari ini secara virtual. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang singkat, tentu agenda utama adalah sosialisasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan bagaimana kita bersikap, beribadah, bermuamalah di masa new normal. Tentu tidak mengurangi apa yang menjadi agenda utama, maka izin saya untuk mengingatkan diri saya dan kita semua berangkat dari surah Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Bahwa kita sudah melewati bulan Ramadan, bahwa kita masih di masa pandemi, meskipun dari stay at home, work from home, berganti sekarang ke new normal. Istilah-istilah yang muncul ini tentu bagaimana perlu kita sikapi dengan baik. Bukankah salah satu yang sekarang juga sering digaungkan dalam beragama, termasuk kita di Muhammadiyah, adalah sikap moderasi. Moderasi beragama, apalagi beragama di tengah pandemi. Ya. Tentu ini tidak mudah, tapi bisa kalau kita mau bersama-sama menjalaninya. Nah, pada ayat ini salah satu ayat yang menceritakan tentang beratnya perjuangan seorang Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk istiqamah, fastaqim kama umirta, dan tetaplah istiqamah, tetaplah lurus sebagaimana apa yang telah diperintahkan. Kalau Nabi Muhammad SAW diminta untuk istiqamah, ya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad pun diminta untuk istiqamah, tentu kita juga diharapkan untuk senantiasa berlaku istiqamah, bersikap lurus, berpegang teguh terhadap aturan, berpegang teguh terhadap ketentuan, bahkan sekedar himbauan. Bukankah hari ini ya, dalam masa kita dalam kondisi pandemi tetap ada himbauan
Bahkan pemerintah himbauannya, pimpinan pusat pun memberikan ya himbauan. Kalau memang ada yang baik silakan diambil, tapi juga tidak menafikan yang lama yang itu baik. Kalau ada yang lebih baik dari yang baru, maka tidak juga kita menutup untuk itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang tertib, pribadi yang lurus, pribadi yang taat. Fastaqim. Maka kalau Allah Ramadan telah meninggalkan kita, ini terus harus dijaga. Karena kewajiban kita adalah menjaga bagaimana agar kita tetap konsisten dan istiqomah. Karena memang istiqomah itu berat. Oleh karenanya, kendalikan emosi sebagaimana surah Ali Imran yang dibacakan oleh Qari tadi, Al-Qazim, Al-Ghaiz. Jadi hidup ini tentu bagaimana kita senantiasa menjaga emosi, mengendalikan amarah, syahwat, terutama kita di masa pandemi. Ada yang kusut diuraikan, kalau ada yang bengkok diluruskan, ada yang buntu cairkan, ada yang salah dimaafkan. Biar apa? Biar hidup ini enak dan mudah. Karena sesungguhnya hidup itu mudah. Yang susah pikiran kita. Hidup ini gampang, yang sudah adalah cara berpikir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, perlindungan dan kesehatan, dan kita harus yakin dan percaya segala sesuatu yang ditimpakan pasti akan berkesudahan, karena dunia ini semuanya bersifat fana dan sementara. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farhan yang telah menyampaikan kulturnya yang cukup gamblang, jelas. Insya Allah bisa kita cenai. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Syaifullah MAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wafiru ilallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa tazawwadu tahkum. Saudara perjuangan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, barusan Ustaz Farhan memberikan tausiah. Pesan sentralnya yang saya tangkap seperti dilantaskan kepada surat Al-Qur'an 112 tadi. Mari kita hidup di posisi moderasi untuk tetap apa yang disebut dengan mentaati, istiqomah terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Selain tetap membangun jaringan orang-orang yang soleh, bertaubat, dan juga orang-orang yang tidak melampaui batas di dalam melaksanakan jalan hidup. Saudara-saudara, tepat seminggu yang lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran nomor 05 tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak COVID-19. Ini adalah surat edaran yang ketiga, dan surat edaran ini yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pak Haidar sama Mas Mufti, merespon situasi terkini yang sering orang menyebut dengan new normal. Hanya memang konsep ini menjadi debatable sehingga kita menggunakan istilah new reality. Saudara-saudara, pimpinan pusat Muhammadiyah setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, lalu mengeluarkan panduan baru yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Latif selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mempertimbangkan 3 hal. Pertama, menurut para dokter dan ahli epidemiologi dan virologi, dari sudut kesehatan Indonesia
masih dalam masa darurat COVID-19. Sekali lagi saya tekankan, masih dalam masa darurat COVID-19. Yang kedua, di daerah yang dinyatakan belum aman atau zona merah. Zona merah ini kan dalam kasus Bengkulu ini, kecuali Lebong ya. Lebong. Di daerah yang dinyatakan belum aman atau zona merah, ibadah sunnah atau fardu kifayah dan fardu ain hendaknya dilaksanakan di rumah dari perserikatan. Yang terakhir, tuntunan ibadah dan panduan pembinaan keagamaan peribadahan jamaah Muhammadiyah dalam masa pandemi wabah COVID-19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari edaran ini, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Hafiz. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu sekalian? Muhammadiyah sampai hari ini ijtihadnya masih mengatakan bahwa kita belum aman. Yang kedua, betapapun banyak pertimbangan, tetapi nyawa itu harus dikedepankan. Kita tidak ingin bangsa ini dalam hitungan mingguan ke depan banyak yang menjadi korban. Dan marilah kita tetap mengikuti petunjuk perserikatan ini untuk tetap mengutamakan di rumah. Edaran ini hanya satu pengecualian, ialah sholat Jumat. Itu pun harus mengikuti protokol yang ketat. Sekali lagi, itu poinnya. Kurang lebih mohon maaf sebelum saya mengakhiri, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan setelahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali kita masih tetap bersemangat untuk memandu perubahan ini, memandu umat supaya umat dan kita ini selamat di dunia wal akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PWM yang telah menyampaikan informasi dan sambutan yang berkenaan dengan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita ikuti sosialisasi tentang kehidupan new normal yang akan disampaikan oleh MCCC. Nah, terima kasih. Saya ringkas saja bahwa saya ingin menyampaikan pertama tentang grafik kasus COVID di Indonesia yang seperti diprediksi pasca Lebaran ini terus menaik. Tanggal 9 itu 1042 kasus, dan kemarin sudah naik menjadi 1200. Ini grafik secara nasional. Kemudian yang kedua, saya ambilkan ini dari data gugus tugas di Bengkulu. Ini adalah sebaran COVID-19 di Bengkulu. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, hanya Kabupaten Lebong yang warnanya hijau. Warnanya hijau. Selebihnya, kalau di sini dibahasakan merah, karena semuanya sudah ada kasus positif. Jadi kalau di bagian bawah, tertulis ada sampel yang sedang diperiksa di laboratorium, jumlah total sampelnya itu ada 1.392. Yang sudah keluar 92 positif. Kemudian yang sudah keluar negatif 121, kemudian kemarin 65. Jadi masih banyak laboratorium masih tertahan sampai sekarang, sehingga kita belum mengetahui secara pasti aman. Sebenarnya untuk Provinsi Bengkulu, zona kuning ada Muko-Muko, ada Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Jadi minus Kota, Seluma, dan Arga Makmur. Kemudian hanya ada satu yang masuk zona hijau,
yang sampai sekarang itu dianggap masih aman, yaitu di Lebong. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat, nanti bisa share ke grup supaya bisa dibaca, apa sebenarnya bisa dilakukan pada daerah-daerah zona beresiko rendah, kuning, ataupun di zona aman. Di sini bisa terlihat bahwa beberapa bentuk implementasi sektor yang bisa dilakukan. Bahwa misalnya sholat Jumat di masjid kita Muhammadiyah, biasanya sholat itu rapat-rapat, maka harus direnggangkan. Di HP, di Ya. Zoom. Kemudian pimpinan pusat juga membolehkan bahwa sholat Jumat dilakukan lebih dari satu shift untuk menjaga jarak supaya tidak rapat. Nah, kemudian pantai panjang, ibu-ibu ngelihat di pasar mungkin sangat seperti biasa-biasa saja pasar, seolah-olah tidak ada yang namanya COVID itu. Anak-anak kemarin juga diminta ke sekolah untuk menyelesaikan administrasi, ada juga yang tidak menaati protokol kesehatan. Nah, fungsi-fungsi itu kemudian akan bisa kita coba telaah. Saya tidak menggunakan bahasanya normal, karena menurut kita di MCC ini, new normal itu apa juga definisinya belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa kita adaptasi atau apa. Tetapi mau tidak mau, kita Muhammadiyah juga harus melakukan sesuatu terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Salah satu pilihan yang penting adalah bagaimana kita melakukan penguatan keluarga. Kalau kita mau bicara meminjam istilahnya pemerintah new normal, maka kita harus menguatkan keluarga intinya. Kemudian mengevaluasi dari Hari Raya Idul Fitri kemarin, kebetulan relawan kita pulang kampung masing-masing. Masyarakat ini sebagian besar sudah mulai abai dengan yang namanya COVID. Bahkan ada yang sudah ekstrim bahwa COVID itu tidak ada. Jadi Pak, sekali lagi kami sampaikan bahwa buat Muhammadiyah tidak ada kata berdamai dengan COVID. Tegas disampaikan bahwa Muhammadiyah itu melawan COVID. Bagaimana cara melawannya? Berbagai cara kita lakukan. Salah satunya adalah penguatan keluarga 19. Jadi saya kira itu Pak Sekretaris, pengantar dari saya, dan penekanan-penekanan bahwa buat Muhammadiyah sekali lagi COVID harus dilawan. Tidak ada istilah berdamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi tentang ibadah dalam kondisi new normal yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu kepada Dr. Abdul Hafiz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketua PWN Dr. Hadi Saifullah MAG yang kita hormati, Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu yang kita hormati, Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah daerah se-Bengkulu, pimpinan Aisyah wilayah dan daerah yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat mengadakan pertemuan virtual dalam rangka sosialisasi surat edaran dari PP tentang ibadah di masa apa tadi Pak Saifullah, istilah kita new reality, realitas baru. Tapi sebelumnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap warga Muhammadiyah yang telah mengikuti pedoman yang diedarkan PP dalam pelaksanaan ibadah selama pandemi ini. Rasul mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal
muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Kalau seorang hamba sakit atau dia sedang dalam perjalanan, maka Allah menuliskan pahala baginya sama dengan pahala orang yang sedang bermukim. Jadi jangan khawatir, ibadah kita di rumah tidak kurang pahalanya dibandingkan dengan melaksanakan di masjid dan lain-lain. Tapi yang lebih penting lagi, kami syukuri, kami berterima kasih bahwa warga Muhammadiyah sudah menunjukkan komitmen dalam berorganisasi. Ada etika berorganisasi yang mesti kita ikuti. Kalaupun tidak sependapat dengan putusan tarjih, majelis tarjih, ada forum untuk mempertanyakannya. Tapi ketika majelis tarjih sudah memutuskan, maka kewajiban kita, terutama secara etis, untuk menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Nah, berkenan dengan pedoman ibadah selama New Reality ini, ada 4 hal yang diatur. Yang pertama soal perenggangan saf. Dalil yang kami sebut tadi menjadi dasar bagi majelis tarjih untuk menetapkan bahwa merenggangkan saf itu boleh dalam melaksanakan sholat Jumat. Tidak harus rapat. Di samping ada dalil lain, la darar wa la dirar. Nah, dua dalil ini kita pakai karena dalam kondisi yang luar dan biasa. Kalau biasa memang ada dalil sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Luruskan saf dan rapatkan karena sungguhnya lurus dan rapat itu bagian dari salat. Itu dalam kondisi normal. Jadi karena kita tidak dalam kondisi normal, maka kita pakai dalil la darar wa la dirar itu. Atas dasar itu pimpinan MTT sudah memutuskan melaksanakan sholat jamaah dengan saf yang renggang, tidak ada masalah, dibolehkan. Kemudian yang kedua, soal penggunaan masker. Memang ada hadis Rasul yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fi shalah, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW melarang menutup mulut ketika sholat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata majelis tarjih, kalaupun larangan ini benar, sanadnya sahih, tapi ini tidak otomatis menunjukkan haram. Karena Ibnu Majah yang meriwayatkan sendiri menempatkan hadis ini pada bab makruh, tidak pada bab sahih, tidak pada bab haram, hanya pada bab makruh saja. Apalagi kalau ditinjau sanadnya, ada seorang perawinya yang diragukan, yang bernama Al-Hasan Ibnu Zakwan. Para ahli hadis memperselisihkan riwayat-riwayat yang berasal dari beliau. Kemudian itu tentang memakai masker, jadi tidak ada masalah dengan penggunaan masker itu, apalagi kalau dalam suasana seperti sekarang ada kekhawatiran besar kita akan tertular, maka penggunaan masker itu menjadi kebutuhan. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, dia akan menempati posisi darurat nantinya. Al-hajah tanzilu darurah. Al-hajah tanzilu manzilatad darurah. Hajat, kebutuhan, bisa menempati tempat darurat. Kemudian yang ketiga, seperti yang Pak Ketua sudah singgung tadi, masalah penyelenggaraan salat Jumat secara shift, bertahap, bergelombang. Majelis tadi memutuskan bahwa boleh melakukan sholat Jumat bergelombang.
memang yang dipertanyakan orang bahwa sholat Jumat itu sebaiknya di awal waktu. Ini dalil umum ada mengatakan ketika Rasul ditanya ayyul amal ahabbu ilallah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah, Rasul menjawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi orang berpandangan bahwa berdasarkan hadis itu sebaik-baik sholat Jumat itu adalah di awal waktu. Nah tentu saja kalau bergelombang ada yang di awal waktu, ada yang tidak, karena harus menunggu shift yang pertama selesai baru orang sholat Jumat. Nah tetapi dalam kondisi COVID-19 sekarang ini diperbolehkan kita untuk tidak sholat di awal waktu itu karena pengaturan harus dilakukan. Ada yang sholat dulu lebih dulu dan ada yang sholat menyusul. Dan prinsip kita beragama itu adalah fattaqullah mastata'tum. Lakukanlah ketakwaan kepada Allah itu semampu kamu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, hukum penyelenggaraan sholat Jumat di selain masjid. Sebenarnya ini adalah perdebatan lama. Ketika orang masih bersikukuh bahwa sholat Jumat itu harus di masjid jami. Itu pendapat lama mengatakan begitu. Tapi realita sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, banyak orang tidak melakukan sholat Jumat di masjid jami. Apalagi sekarang terutama di kota-kota besar, ada orang sholat Jumat di kantor, ada orang sholat Jumat di lapangan parkir, dan seterusnya. Cuma ini untuk menjawab kegelisahan sebagian orang yang masih berpandangan sholat Jumat itu harus di masjid jami. Maka Majelis Takik mengatakan boleh saja sholat Jumat itu dilakukan bukan di masjid. Boleh di lapangan, boleh di ruang-ruang tertentu. Yang terpenting adalah bahwa masjid mampu menampung jamaah yang diperlukan dan tidak ada keharusan untuk sholat di masjid jami itu. Apalagi kalau kata masjid itu, pengertian masjid itu diperluas seperti hadis Nabi, al-ardu kulluha masjidun illal hamam wal maqbarah. Masjid bumi itu semua adalah masjid kecuali kamar mandi dan kuburan. Dalam praktek di masa Rasul, pernah juga Rasul tidak sholat Jumat di Masjid Madinah. Ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair yang menyampaikan kepada Rasul bahwa dia dan kaumnya Bani Salim kesulitan untuk melakukan sholat Jumat di masjid. Maka mereka mengundang Rasul supaya Rasul mau sholat bersama mereka, dan Rasul memenuhi kehendak mereka itu. Artinya di luar Masjid Nabawi, Nabi juga pernah melakukan sholat Jumat. Juga seorang sahabat namanya Idban yang minta izin khusus kepada Nabi untuk menjadi imam di rumahnya. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pedoman yang diberikan oleh PP dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini bisa kita pedomani, kita ikuti, tidak ada keraguan, dalil-dalilnya jelas. Dalam beragama yang penting dalilnya jelas, sudah cukuplah bagi kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Dr. Abdul Hafiz yang telah menyampaikan hasil panduan dari Majelis Kaji Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah bersyukur bisa ikut silaturahim pengajian rutin dan juga kultum tentang masalah ibadah dalam situasi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kami akan mengikuti, mempraktekkan sesuai dengan anjuran dan himbauan dari pimpinan pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sekarang kebetulan lagi di Curup. Jadi ikut Zoom meeting sendiri nih. Tapi kawan-kawan di Lebong juga ada yang ikut. Insya Allah hari Sabtu kita akan usahakan ikut ya, dan koordinasi dengan semua rekan-rekan PDM lain ya. Jadi 3 orang itu insya Allah kita akan siapkan seluruh peserta muktamar Lebong itu insya Allah ada 4 yang Muhammadiyah. Nah, kemudian yang Aisyah juga ya, kita akan koordinasikan segera, dan insya Allah hari Minggu, hari Ahad ya, pada saat itu bisa ikut semua insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian pada hari ini cukup mencerahkan, tapi sayang ya, gambar narasumbernya tidak ada lambang WMB saja. Nah, untuk pengajian tanggal 14, insya Allah kita siap ya, 1 akun nanti dari SMA Muhammadiyah 4 kita mengambil PDM itu kita bagi menjadi 3. Insya Allah kita siap melakukan pengajian tanggal 14 itu. Terima kasih, itu saja. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Bengkulu Selatan. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya untuk kegiatan pengajian yang dari PP, kami siap, nanti insya Allah akan kami daftarkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh sekretaris tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya kurang begitu terdengar karena hujan lebat Pak di Benteng. Yang pertama, kami atas nama pengurus PDM Bengkulu Tengah mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan adanya wabah COVID. Ya, gangguan sinyal rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan edaran yang sudah disampaikan tadi, alhamdulillah secara garis besar dan kebanyakan kita sudah melaksanakan seperti merenggangkan shaf, kemudian memakai masker dan yang lainnya. Dan kami PDM Kaur banyak menerima konsultasi dari beberapa jamaah apakah bisa dilaksanakan sholat Jumat dan lain sebagainya, dan kami berdasarkan edaran inilah kami sampaikan apa adanya. Kemudian tak lupa kami juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh warga Muhammadiyah di wilayah Bengkulu, PDM lain, PDA lainnya. Kemudian terkait dengan muktamar, insya Allah kami siap walaupun mungkin terpisah karena beberapa anggota muktamar itu, peserta muktamar itu ada di daerah atau kecamatan yang agak jauh dari kota. Dan kalaupun memungkinkan, insya Allah kami akan berkumpul di sekretariat PDM Kaur. Sekali lagi untuk silaturahmi nasional kami siap melaksanakan. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rejang Lebong ini untuk peserta muktamarnya ada 4 orang bersama Pak Ketua. Dan insya Allah hari Ahad besok bisa mengikuti kegiatan yang diadakan PP itu. Terima kasih, Pak. Sebetulnya. Nah itu Pak Susianto sudah muncul. Ada tambahan enggak Pak yang tentang situasi apa Pak? Silakan Pak. Saya Pak Taufik. Ya. Jadi secara umum sudah Pak Agus, tapi mungkin kalau ada yang silakan Pak Sus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Bapak-Bapak, Pak Taufik BWM dan Mas Agus dan peserta semuanya. Baru muncul, barusan selesai ada hal penting di kampus Pak rapat. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak ada kata damai Pak dengan corona. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua bahwa protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Dalam beribadah pun di rumah ibadah kita mesti harus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dan juga apapun yang kita kerjakan sepanjang virus corona ini masih menjadi persoalan yang meluas, maka kita tidak bisa mengabaikan. Oleh karena itu, yang terpenting bagi keluarga besar Muhammadiyah bahwa prinsip itu masih harus kita PWM. Kami akan merencanakan untuk terus mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah terutama tentang new normal berkaitan dengan kondisi saat ini. Dan dalam waktu dekat, insya Allah kami juga akan melakukan sosialisasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah kembali yang melibatkan dinas terkait. Nanti terbuka bukan hanya sekolah Muhammadiyah, juga sekolah-sekolah umum. Tetapi mohon bantuannya sekali lagi, khusus untuk sekolah Muhammadiyah, karena jumlahnya seprovinsi ini banyak, baru 13 sekolah kemarin yang berpartisipasi. Oleh karena itu, keterbatasan kami, terutama daerah-daerah yang tidak ada MCC-nya, kami kesulitan untuk melebarkan, mensosialisasikan langsung dari MCC provinsi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, mohon bantuan dari PDM-PDM untuk bisa menyampaikan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerahnya masing-masing. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lagi mensosialisasikan. Saya pikir itu Pak Taufik, dan terima kasih. Mohon maaf terlambat karena ada rapat emergensi di kampus. Ini baru selesai. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi apa yang diupayakan oleh PW dalam pengajian sore ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas nama PDM Kepayang, ya, walaupun dalam suasana COVID-19, pengajian ini tetap digelar ya. Saya salut kepada segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu atas upayanya. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa dalam persiapan new normal yang istilah sekarang ini digelindingkan oleh pemerintah, kami juga sudah membuka beberapa masjid atau musola di Kabupaten Kepahyang, terutama Masjid Muhammadiyah, ya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kami patuh Pak Pimpinan ya, dari 12 masjid selama pelaksanaan COVID-19 ini terjadi, ya, itu ada 12 masjid yang memang tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri, hanya satu kemarin yang menyelenggarakan karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian dalam kaitannya dengan silaturahim nasional nanti ya, dan
kaitannya dengan peserta muktamar kami akan bicarakan ke dalam. Insya Allah Kepayang akan mengutus, ya. Saya yakin tidak akan kosong, Pak Pimpinan. Ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itulah informasi-informasi yang perlu kita sosialisasikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingatkan juga nanti pada waktu pertemuan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah seluruh dunia itu, bajunya harus memakai baju seragam Muhammadiyah. Baju seragam Aisyah dengan kombinasi bebas. Yang penting resmi. Demikian, mari kita tutup forum ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.